Bapak Ari. Ya. Bapak udah bekerja di mana, Pak? Saya bekerja di PT Dispoli kurang lebih sekitar 13-14 tahun. Ada cuti umum, juga ada cuti untuk misalkan anak lahir, kemudian ada kalau misalkan menjalankan ibadah, terus juga ada kalau misalkan menikah, seperti itu. Ya, pada saat kita masuk di sosialisasi, kemudian juga ada refreshment setiap tahun. Seperti cuti, seperti libur bersama, mungkin bisa dimasukkan sebagai cuti yang memang diakomodir oleh negara. Itu bisa diatur juga bahwa cuti bisa diambil kumulatif ya. Saya Norman, saya bekerja di PT Royal. Sejak 2018, cuti tahunan itu ada. Jadi setahun itu kita mendapatkan 12 hari. 12 hari. Ya, tapi kalau untuk yang wanita itu ada yang namanya cuti melahirkan. Mereka itu sekitar 3 bulan. Misalnya mungkin ada yang berhalangan dengan alasan mungkin keagamaan, ya perusahaan sih oke-oke aja gitu. Terutama apabila mungkin ada yang terkena musibah, mungkin ada salah satu anggota keluarga atau orang tuanya meninggal, yaitu mereka mendapatkan cuti 1 hari. Sosialisasi biasanya diadakan pas awal tahun gitu. Ini cutinya masih seperti ini gitu. Kalau memang nanti ada perubahan, terutama dari kebijakan pemerintah, ya pasti di awal tahun akan diberitahukan. Diva Salsabila. Ya, baik. Sudah lama berapa lama Mbak kerja di sini? Kurang lebih 3 tahun, Kak. Oh gitu. Baik. Lumayan banyak sih, Mbak, kayak melahirkan, keguguran, terus anak meninggal, salah satu keluarga meninggal, terus anak dihitan, sakit, banyak sih. Oh. Sementara ini belum ada ya, Mbak. Belum ada baik Iya. semua ya kalau Iya, gitu. udah baiklah. Ada di awal training, Kak. Jadi awal join itu udah dikasih tahu cutinya itu apa aja gitu. Oh, gitu. Putra, dan beliau merupakan seorang pekerja dari UD Mandiri. Nah, sekitar 3 tahun. Nah, itu yang dikasih itu kalau saya itu misalnya ada acara keluarga ya, kayak acara mendesak gitu ya. Terus saya waktu sakit ya kan, saya nggak enak badan gitu ya, dikasih toleransi. Saya kasih tahu ke pimpinan. Nah, terus saya itu dikasih toleransi, dia nggak apa-apa. Nggak ada sih, mesti dikasih ya. Nggak ada, selalu dikasih ya Pak ya. Jadi waktu pertama kali masuk itu udah diberitahu kalau tiap 1 tahun nanti ada 12 hari cuti. Jadi 1 bulannya itu 1 kali cuti gitu. Halo, nama saya Iva. Kebetulan untuk di Hartono ini kurang lebih sudah 1 tahun. Kalau menurut saya hak bekerja atau yang diberikan perusahaan sudah lebih dari cukup. Jadi mulai dari fasilitas seperti cuti tahunan, kemudian cuti untuk keluarga meninggal itu sudah diberikan sesuai dengan jatahnya ya. Terus untuk hak gaji dan juga insentif pun tidak pernah terlambat, seperti itu sih. Cuti hamil itu mungkin lebih spesialkan atau dikhususkan lagi karena untuk selama ini cuti hamil itu hanya dari H-30 hari sebelum melahirkan sampai dengan H+30 hari. HRD-nya sendiri sudah sering sekali memberikan sosialisasi. Ada juga sosialisasi rutin itu biasa dilakukan 1 bulan sekali, dan itu akan diterangkan tentang hak-hak dan kewajiban dari pekerja itu sendiri. Saya atas nama Ferry ya. Kalau saya di BNI sudah 15 tahun dari tahun 2009. Saya Desi dari BNI Gresik juga 13 tahun. Yang pertama itu cuti tahunan. Cuti tahunan itu disesuaikan dengan masa kerja pegawai. Kalau di bawah 5 tahun itu 12 kali per tahun. Kalau di atas 5 tahun itu sampai 18 hari. Kalau yang kedua ada cuti besar itu sebanyak 22 hari. Selama 1 tahun dapat 22 hari. Tapi di masa 5 tahunan ya. Jadi 5 tahun pertama nanti dapat cuti besar, kemudian tahun ke-10 dapat lagi sampai tahun menjelang pensiun. Yang ketiga ada cuti melahirkan, itu di kita kalau untuk yang perempuan itu 3 bulan. Kalau sebagai ayah 2 hari. 2 hari. Kalau sakit tanpa surat dokter itu 1 hari. Tapi kalau di atas itu harus ada surat dokter. Gitu. Itu kurang lebih 2 hari. Kalau di atas itu harus opname ya. Harus opname.
Lalu ada cuti untuk meninggal dunia untuk kerabat yang satu garis itu 3 hari. Di luar itu 2 hari. Enggak semuanya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar ya. Jadi sesuai. Ada. Jadi kita ada beberapa media. Yang pertama pertemuan rutin dengan pegawai. Itu pasti ada pembahasan mengenai peraturan perusahaan kita. Yang kedua dari media elektronik. Jadi khusus untuk pegawai BNI bisa mengakses bisa lewat handphone atau bisa komputer. Gitu sih, Mas. Saya Ahmad Ansari di Notaris PPAT Lilik Rahayu di Surabaya. Kurang lebih 2 tahunan. Jadi cuti yang ada di kantor kami itu mungkin cuti tahunan, cuti hari raya besar keagamaan, cuti menikah, lalu cuti untuk melahirkan. Yang belum diberikan kalau melihat jenis-jenis cuti memang banyak ya. Kayak tadi lupa, cuti sakit juga bisa diberikan tanpa potongan upah asal dengan surat keterangan dokter. Nah, kalau yang belum pernah diberikan mungkin cuti haid bagi karyawati perempuan, terus menikahkan anak, menghitankan anak, membaptiskan anak. Sosialisasi secara khusus sih enggak. Paling pada saat kita baru masuk diberitahukan aja. Ibu Ling Meiling yang merupakan pemilik usaha UD Mandiri yang bergerak di bidang air minum 1996. Masalah hak cuti daripada karyawan 1 tahun kan bekerja 12 bulan. Maka kita berikan cuti setiap 1 bulan adalah 1 kali. Kalau seperti itu ya kita berikan dia dispensasi cuti. Dia kata dia tiba-tiba tidak masuk gitu kan? Iya, betul. Ya, tiba-tiba tidak masuk asalkan dia memberikan alasan yang tepat, misalnya sakit atau ada yang kesakitan, ya kita tidak potong gaji. Tidak bisa ditoleransi ya ketahuan pada saat dia sedang cuti dia berbohong. Nama aku Christian, aku di sini posisinya melanjutkan usaha perempuan. Jadi kami punya usaha pabrik roti beserta toko ya, sudah berdiri sejak tahun 1992, 14 orang. Nah, 7 orangnya itu pegawai tetap, sisanya kita masih perempuan kontrak. Wajibnya yang itu ya 12 kali dengan setahun. Terus untuk yang pegawai kita atau yang cuti hamil selanjutnya sih ya dari masyarakat yang cuti. Tapi memang kita ini ya informasi ke karyawan ya kalau cuti ya kan nggak bisa wajib untuk karyawan sampai kerjaannya jalan ya gitu. Jadi ya mereka harus izin jauh-jauh hari kalau memang mau menggunakan cuti. Budiono Lee, founder dari Winmax Property. Jadi di tempat kita karyawan tidak terlalu banyak, bukan seperti padat karya. Beberapa cuti yang diberikan, cuti yang mengikuti libur resmi pemerintah. Jadi kalau ada cuti bersama, kita pasti ikut. Ya. Yang kedua adalah cuti melahirkan, cuti waktu menikah, lalu juga cuti waktu sakit. Selama pada waktu karyawan masuk, kita sudah menyampaikan hak-haknya mereka. Semua kita beri. Semua kita berikan hak-haknya itu, semua kita berikan. Tapi saya nggak tahu kalau ada cuti-cuti lain yang belum ya. Gitu. Cuti apa itu contohnya? Ya, contohnya misalnya cuti haid gitu. Cuti haid. Kalau cuti haid kita nggak pernah memberikan sih. Kalau memang ada yang menuntut ya karena aturan perusahaan memang nggak ada, di kontrak kerja juga perjanjian kerjasama juga nggak ada. Jadi ya kita akan jawab kalau mau tetap bekerja ya itu cutinya. Tapi ada sosialisasi sebelumnya ya? Ada, sebelum mereka masuk kita sudah sampaikan.